Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang nonton siaran langsungnya. Selamat pagi, siang, dan malam. Buat yang nonton siaran ulangnya, sehat-sehat selalu, berkah berlimpah untuk Anda, ditenangkan hatinya, kemudian rezekinya melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Terutama hatinya ya ditenangkan oleh Allah. Amin. Kali ini saya akan bahas tentang 5 tanda batin kita sedang menolak rezeki. Dan ini halus banget, bahkan tidak disadari. Halus banget, bahkan tidak disadari oleh kita yang sebenarnya hari ini tidak baik-baik saja. Nah ya, sekali lagi banyak orang yang merasa sudah berdoa, sudah berusaha, bahkan sudah ikut banyak pelatihan atau kelas atau webinar atau seminar bahkan. Tapi rezekinya tetap mandek, rezekinya tetap seret. Hidup masih terasa berat dan peluang seakan-akan tambah hari tambah menjauh. Dan hidup masih dipenuhi dengan kesialan. Ini banyak orang yang tidak sadar. Nah sekarang pertanyaannya, problemnya ada di mana nih? Banyak orang yang menganggap problem itu atau permasalahan itu datangnya dari luar. Enggak. Karena sebenarnya problem itu datangnya dari dalam. Bentuknya seperti apa? Ada ketidaksiapan di dalam batin untuk menerima yang lebih banyak daripada hari ini. Ada di dalam batin yang sebenarnya kita menolak rezeki itu dengan halus. Mau tahu apa saja yang menjadi penghalang atau diri kita yang tadi saya katakan tidak sadar itu, bahwa diri kita sebenarnya menolak rezeki itu secara halus. Simak videonya sampai selesai. Sebelum saya sampaikan ini, jangan lupa subscribe dulu, klik tombol loncengnya, dan klik join bergabung di video eksklusifnya untuk mendapatkan video-video yang eksklusif pastinya. Dan itu hanya khusus untuk pelanggan atau khusus yang sudah berlangganan. Ya, ada banyak sudah videonya, nanti akan terus update banyak video. Di situ juga nanti akan saya upload terapinya seperti apa. Jadi Anda bisa mendengarkannya setiap hari, hanya lewat YouTube saja, ya. Baik, di sini saya akan tunjukkan 5 tandanya ya. 5 tanda bahwa diri kita tuh sebenarnya sedang menolak rezeki dengan halus, tidak disadari oleh diri kita. Tapi nanti setelah saya jelaskan, saya sampaikan ke Anda, nanti Anda baru sadar, oh iya nih kayaknya ada. Baik, yang pertama adalah adanya keyakinan yang masih merasa tidak layak. Masih ada keyakinan di dalam batin Anda bahwa Anda merasa nggak layak untuk dapat rezeki, untuk dapat kesuksesan. Kalimatnya mungkin memang tidak pernah diucapkan ya, tapi sebenarnya energinya itu beneran ada. Dan energinya itu dirasakan oleh Anda. Lalu pertanyaan sekarang, kalimatnya seperti apa, energinya seperti apa ya? Ciri-cirinya adalah orang yang sebenarnya masih punya keyakinan yang tidak layak adalah menolak peluang karena takut nggak bisa. Mungkin Anda pernah ditawarin oleh teman-temannya Anda, relasinya Anda untuk berbisnis dan lain sebagainya. Tetapi yang muncul pertama kali adalah takut tidak bisa menyelesaikannya. Takut tidak bisa memuaskan hasilnya. Saya kasih contoh saya dulu. Waktu kondisi sudah sangat sempit ya, keuangan sangat-sangat tidak menjanjikan ya, tidak baik-baik saja kala itu. Lalu ini sekali lagi juga karena data, ayah saya itu kerjanya sebagai driver, sebagai sopir, dan nggak tahu kenapa saya akhirnya juga jadi sopir. Nah singkat cerita, saya melamar ke satu perusahaan rokok waktu itu. Sejujurnya ini mungkin kalau mantan bos saya ini nonton akan ketawa dia. Jadi saya di interview, saya ditanya, walaupun kesannya seperti bohong ya, tapi saya yakin banget bahwa ketidaktahuan saya itu hanya di pikiran saya. Ketika saya jalani saya pasti tahu dan saya pasti bisa. Ini pertanyaan bos saya ya, bisa nggak kamu bawa saya ke salah satu daerah namanya Putu Sibau, itu ada di daerah Kalimantan, Putu Sibau, Kalimantan Barat. Sayanya di Pontianak, dan ke Putu Sibau itu kurang lebih waktu itu hampir 20 jam. Saya tidak pernah ke sana. Karena pertanyaannya bisa atau tidak kamu bawa saya ke sana? Saya jawab bisa. Di benak saya ya sebenarnya saya juga tidak benar-benar yakin saya bisa apa tidak. Tapi selalu ada solusi. Nah ini poinnya. Selalu ada solusi ketika kita punya kemauan. Keyakinan yang tadinya kita katakan bahwa diri kita tidak bisa, itu sebenarnya karena kita tidak mau. Menolak peluang dengan alibi mengatakan tidak bisa. Karena takut tidak bisa. Itu contohnya tuh. Dan akhirnya bisa apa tidak? Bisa saya. Bisa sampai ke daerah yang saya sendiri tidak pernah datang ke daerah itu. Artinya di sini apa? Untuk sebuah usaha tidak ada kata tidak bisa selama mau mencoba dan punya kemauan. Bahwa yang pertama adalah masih tidak yakin bahwa dia itu sebenarnya juga layak.
Tanyakan pada diri Anda cek ke dalam diri Anda, apakah benar yang saya sampaikan? Apakah benar Anda merasa, bahkan sering merasa tidak layak untuk sebuah perubahan, untuk sebuah peluang misalkan gitu ya. Yang kedua adalah merasa kecil di depan orang sukses. Bahasa kampung kita adalah minder. Ketika kumpul dengan orang-orang yang mungkin berbeda finansialnya dengan Anda langsung tiba-tiba tuh merasa Anda nggak layak kumpul bersama mereka. Padahal sebenarnya kalau kita membiasakan diri kumpul sama mereka, pola pikir kita akan berubah juga. Dan pada akhirnya sedikit banyak kita akan mendapatkan rezeki dari jalan itu juga. Dari hasil kita ngumpul. Itulah kenapa ada sebuah kalimat motivasi mengatakan, kalau Anda ingin sukses, kumpul dengan minimal 5 orang sukses. Tapi kalau misal Anda punya rasa tidak layak kumpul dengan orang-orang sukses, Anda merasa kecil, ya itu problem sebenarnya. Nah, itulah keyakinan yang merasa tidak layak. Kemudian yang ketiga adalah sulit menerima pujian, bantuan, dan hadiah. Maksudnya apa sih? Sulit menerima pujian, bantuan, dan hadiah. Sebenarnya gini, kata-kata itu adalah doa. Ketika ada orang memuji kita, jawab saja amin. Tapi berbeda ketika orang tidak paham, ketika dia memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak pantas, tidak layak. Ketika dia dipuji oleh orang lain, langsung dimentahkan seketika. Oh, saya nih nggak bisa apa-apa, apa segala macam. Itu sebenarnya juga karena masa lalu yang tidak pernah mendapatkan apresiasi sebenarnya. Nah, ketika mendapatkan hadiah merasa tidak pantas terus. Oh, nggak usah dikit-dikit, nggak usah, saya nggak enak apa segala macam. Nah, ini sebenarnya halus sekali ada di dalam jiwa kita. Yang saya sebutnya adalah belenggu mental. Sehingga inilah yang akhirnya saya simpulkan bahwa ini penolakan terhadap rezeki. Jadi batinmu belum menerima bahwa Anda pantas menerima rezeki besar. Itu yang pertama, karena tidak layak tadi itu loh ya, merasa tidak pantas mendapatkan rezeki. Kemudian yang kedua, adanya rasa takut terhadap uang itu sendiri. Emang ada orang takut terhadap uang? Banyak banget. Nih saya sebutkan ciri-cirinya ya, supaya Anda bisa tahu orang yang takut terhadap uang itu seperti apa. Ya saya berharapnya itu bukan Anda ya, tapi kalau itu Anda, segera Anda perbaiki karena itu akan menghalangi rezeki datang ke dalam kehidupan Anda. Yang pertama, ini halus sekali lagi ya. Kalau saya kaya, nanti banyak yang minta-minta. Kalau saya kaya, nanti banyak yang pinjem duit ke saya. Kalau saya kaya, banyak orang yang berpikir bagaimana caranya menghancurkan saya. Ini sebenarnya orang ya, ingin aman aja, padahal nggak aman-aman banget sebenarnya. Cek itu dalam hatimu. Kemudian yang kedua, kalau saya punya uang, saya takut lupa diri. Ini biasanya berangkatnya dari doktrin agama. Agamanya nggak ngajarin begitu. Yang menyampaikan itu menyimpulkan bahwa agama seperti itu. Jadi bukan problem di agamanya, tapi problem di orang yang mempelajari agamanya. Kemudian anehnya lagi ini di forward, disampaikan pada halayak ramai. Di medsos pula kadang-kadang. Akhirnya kita yang mendengarkan, kita punya keyakinan yang sama. Kalau punya uang, saya lupa diri. Cek lagi dalam hati Anda. Benar nggak itu ada dalam hati Anda? Yang ketiga, saya kasih contoh 3 saja ya. Takut ditipu, takut gagal, takut kehilangan. Tipis kan? Halus banget. Mungkin selama ini Anda nggak sadar. Setelah saya sampaikan begini, Anda mulai nyari tuh di bawah sadar Anda. Kalau Anda sepakat, berarti ada. Berarti ada. Jadi itu yang saya sebut menolak rezeki. Jadi kalau batinnya takut akan uang, ya uang nggak akan datang. Sama seperti halnya ketika saya mengajak Anda atau bertanya kepada Anda, ketika melihat uang, apa yang muncul di pikiran Anda? Bagaimana Anda menilai uang? Penilaian itu contohnya ada 3 seperti ini yang halus banget menolak rezeki. Nah sekarang kita masuk yang ketiga. Punya luka batin finansial yang belum diobati, bentuknya adalah mungkin pernah bangkrut, gagal bisnis, pernah punya uang dipinjam gak dibalikin, pernah direndahkan karena Anda miskin, atau pernah buka usaha kemudian gagal. Ini warnanya luka batin finansial itu seperti itu contohnya. Nah, kalau itu ada dalam diri Anda, itu sebuah problem yang akan terus menghalangi Anda bertumbuh. Finansialnya tidak akan pernah bisa baik-baik saja. Apalagi dengan atau karena pernah mengalami hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga muncul satu prinsip, lebih baik hidup sederhana saja. Tapi ketika menyebutkan kata sederhana, ada sebuah definisi di dalam jiwa Anda yaitu miskin. Sederhana itu di tengah dan ini abstrak. Jadi kalau Anda tanya ke saya, sederhana versi Gus adalah berkecukupan. Tapi sederhana bagi orang yang tidak paham disebutnya atau mengarahnya atau mengartikannya lebih dekat kepada berkekurangan atau miskin. Cek sekali lagi, tadi di awal saya katakan bahwa Anda perlu kosongin gelas supaya Anda lebih bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Sehingga ada sebuah kalimat juga, saya nggak mau kaya. Kalau kaya nanti sakit hati lagi, percuma. Saya nggak mau buka usaha, kalau usaha nanti
sakit lagi. Sementara rezeki itu salah satu jalannya adalah usaha itu sendiri. Artinya di sini energi luka itu akan menutup saluran rezeki, aliran rezeki. Kemudian yang keempat, niatnya masih ego. Ini pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Bukan kebaikan, tetapi karena faktor dendam. Banyak loh orang-orang yang tujuan kayanya adalah ingin membuktikan pada orang lain. Sebenarnya itu lebih ke arah dendamnya, lebih ke arah ingin membuktikan pada orang lain supaya nanti orang lain itu menyesal karena pernah merendahkan Anda. Benar apa tidak prinsip itu? Total salah. Jadi tujuan kita kaya itu bukan untuk menyakiti orang lain. Tujuan kita kaya itu agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Atau tujuan kita kaya adalah untuk bisa berbuat baik pada mereka yang menghina kita. Oh, itu bagus. Dan itu menjadi percepatan rezeki Anda akan diperbaiki oleh Allah. Yang kedua mungkin karena sebab pamer. Pamer ingin menunjukkan bahwa saya sudah sukses. Tapi kesuksesan Anda harus ditonton oleh orang. Ada sebuah keharusan di situ. Nah, itu adalah niat yang menggunakan ego. Dan itu bukan niat yang sejati. Niat yang kurang tepat. Sebenarnya batin kita tuh tahu kalau niat itu tidak baik. Tapi karena didominasi oleh dendam itu sendiri, akhirnya tetap saja bagi kita itu adalah sebuah kebenaran. Bagi kita menganggapnya. Padahal bukan yang sebenar-benarnya. Yang kelima, tidak pernah melatih diri untuk menerima punya impian besar. Takut bermimpi. Takut mendapatkan sesuatu yang lebih layak dan lebih besar. Gini, mimpi itu tidak bayar. Mimpi itu nggak ada biayanya. Punya impian itu tidak perlu registrasi. Bermimpi ya bermimpi saja. Harus punya angan-angan, harus punya impian. Dengan meletakkan harapannya kepada Allah. Impiannya harus ada dan harus besar. Menunjukkan bahwa Allah itu sangat mungkin dan sangat bisa mengabulkan impian Anda. Tapi kalau kita membatasi diri, kita takut untuk bermimpi besar, ya kita akan begini-begini saja. Jadi mulailah punya rangsangan hidup. Dan perbaiki batin Anda. Supaya apa? Supaya semua problem tadi yang menghalangi atau sebenarnya Anda jadi menolak rezeki karena hal-hal tadi yang saya sampaikan. Kalau itu sudah diperbaiki, Anda boleh lihat perubahannya. Dan untuk memperbaiki semua itu sebenarnya tidak butuh waktu lama. Tapi butuh konsisten, butuh pengulangan. Karena kekuatan ilmu itu diletakkan pada pengulangannya. Sama seperti ilmu yang versi saya mengatakannya ilmu itu diletakkan pada istiqomahnya, konsistensinya. Kalau kita konsisten, belajarnya terus berulang, mengulang-ulang satu hal yang belum memberikan dampak dalam kita, terus kita ulang-ulang, maka sejatinya suatu saat Anda akan mendapatkan hasil yang mungkin di luar logika Anda. Karena urusan doa itu bukan urusan logika sebenarnya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Ada 5 hal yang tanpa kita sadari kita itu sebenarnya menolak rezeki. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau Anda punya pertanyaan, kenapa rezeki saya kok segini-segini saja? Saya kok gak bisa bertumbuh? Kok rezeki saya seakan-akan setiap harinya malah semakin seret, semakin sempit, semakin berkurang, bahkan semakin habis, semakin hilang. Gak perlu kita cek keluar. Kita cukup cek ke dalam. Karena itu sebenarnya maunya kita. Kalau masih ada 5 hal tadi yang saya sampaikan, itu tandanya memang Anda mau hidup Anda sengsara. Memang Anda mau hidup Anda dalam kesusahan finansial. Tetapi kalau misalkan 5 tadi Anda menyegerakan untuk memperbaikinya, maka semua itu akan menjadi mudah. Rezeki Anda pun akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sederhana sih teman-teman sebenarnya. Tapi coba telaah, karena ini problemnya ada dalam diri kita, ini perlu kita ulang-ulang. Tapi kabar baik sih sebenarnya, kita itu hanya bisa merubah diri kita sendiri. Kita tidak bisa merubah orang lain. Semoga bermanfaat, Anda masih sangat punya peluang untuk menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.